Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tinggal sebentar lagi ya, tinggal beberapa jam lagi kita akan melewati tahun ini dan kita mau masuk ke tahun yang baru. Saudara, mungkin masih banyak pergumulan kita ataupun masih banyak kerinduan kita yang belum tercapai. Tapi malam hari ini saya mau mengundang saudara, kita mau fokus dulu kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau lupakan dulu masalah kita. Kita datang dulu untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Pujian dan syukur.
Kita
tengah-tengah kami, menyucikan hidup kami, untuk melayakkan hidup kami Tuhan berdiri di altar-Mu. Untuk kami boleh bersama-sama sidang jemaat menerima hadirat Tuhan turun atas kami malam hari ini. Dan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami mau agungkan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua Tuhan, mengurapi kami semua yang hadir pada saat malam hari ini. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kepada kami malam hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biar Allah sendiri yang beracara di tengah-tengah kami malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Orang semangat. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur kita berikan, segala puji syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
Ibu-ibu Hosana boleh mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian Pecahlah dari Yesus Roma 1, 2, 3. Yesus Roma, haleluya. Yesus Roma Sorama, nama Allah, nama Dia, Lambuan surga. Haleluya, Yesus Roma Sorama.
Puji Tuhan untuk kami Allah itu untuk pujian ini. Puji Tuhan, saya buka ruang kesaksian untuk menyaksikan cinta kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini. Saya rasa banyak banget ya saudara. Kita angkat pujian kecap. Saudara malu-malu, apa nggak ada berkat dari Tuhan? Puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara kasih. Saya boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini kami masih bisa hadir ya bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita pikirkan, ya kita tahu ya, maksudnya dari Februari kita alami hal-hal yang tidak enak ya. Jadi kalau sekarang ya kita nggak bisa kontak langsung ya, nggak bisa salaman, nggak bisa cipika-cipiki, nggak bisa peluk-pelukan, semua serba terbatas. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa ya. Pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah terbatas ya. Kalau saya berbincang dengan istri saya, ini vaksinisasi belum dimulai, tapi sudah muncul lagi varian yang baru. Ya, kita kadang-kadang kalau udah berpikir seperti itu, kita otak kita nggak akan mampu lagi berpikir. Ya, tapi saya sekeluarga boleh alami bahwa kasih kemurahan Tuhan itu lebih besar dari apa yang dapat kami tanggungkan, dari persoalan yang kami dapat tanggungkan. Ke depan kita lihat ya, kita akan, kalau kita dengar berita, kita akan menjadi semakin takut. Tapi kalau tiap hari kita boleh baca firman, kita boleh bersaat teduh, disitulah kita merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, ya mungkin saya baca firman Tuhan juga masih ada beberapa kali masih ada longkap-longkap ya. Hari ini kita di Wahyu 21, 22, betul nggak? Betul ya? Betul ya? Nah, nanti besok kita masuk lagi ke kitab Kejadian, karena besok akan kembali kita akan mulai dengan pembacaan Alkitab setahunan yang baru lagi. Ya kan, itu hanya itulah yang menjadi andalan kita untuk kita bisa bertahan. Ya, sebab nggak ada ya, buat kami sekeluarga tuh nggak ada cara lain. Ya, kecuali kami sekeluarga boleh bergantung kepada Tuhan. Abe yang ada di Singapura juga sama, saudara. Jangan selalu berpikir di Singapura kondisinya lebih baik, ya sama kita, ya. Jadi hanya dalam Tuhan lah kita saya sekeluarga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Memang kalau kita mau ceritakan satu persatu pertolongan Tuhan itu banyak, tapi saya boleh berterima kasih kepada Tuhan karena kami masih bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, ya. Jadi saudara jangan berpikir, mesti terima banyak dulu baru bisa bersyukur. Enggak.
dapat sedikit, kita bersyukur. Karena yang banyak itu mulainya dari yang sedikit, ya. Ya, di sini aja saksian saya, kami sekeluarga boleh sehat. Kemarin tanggal 17 Tuhan juga sudah tolong rumah tangga kami sampai ke berapa Mas? Berapa? 31 ya. Hitungnya udah nggak terlalu cepat terus ya. Hitungnya nggak terlalu cepat. Mungkin sisanya hitungnya masih lebih cepat ya. Gara-gara si COVID di sini lama. Ya puji Tuhan, syukur kepada Tuhan karena semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, jadi kalau saudara melihat saya masih pakai PFC, masih pakai begini, masih pakai begitu, biarlah orang-orang yang di luar melihat. Maksudnya ya, saya berpikir tadinya saya juga nggak mau pakai PFC, nggak mau pakai masker, tapi nggak boleh seperti itu. Karena kita keluar, orang-orang luar bisa lihat. Ya. Jadi contoh, kalau kita ini tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ya. Jadi pesan saya ya, kita terus jalankan protokol kesehatan dengan baik. Ya. Nanti kalau sudah selesai semua, baru bisa jabat tangan, baru bisa cipika-cipiki lagi. Waktunya kapan? Ya, waktunya nggak lama lagi. Ya. Puji Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan yang sudah lindungi kami sekeluarga. Berkat Tuhan tidak pernah kekurangan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan tetap bisa buka jalan. Ya. Sekali pernah saya minta Bapak Gembala, ini gimana Bapak Gembala? Apa yang boleh menjadi tabungan kami? Sekian lama kami boleh menabung, ini bisa hilang begitu saja. Tetapi puji Tuhan, kalau Gembala dukung dalam doa, persoalan demi persoalan beres. Ya. Tuhan yang selesaikan. Memang kalau mau diceritakan takut, tapi segala ketakutan kita bawa kepada Tuhan, disitulah kita mendapat kelegaan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita mau persilakan kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita semua bangkit berdiri. Yesus terbiasa.
Kini tiba saatnya Bapa, kami akan ditabur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah sebentar kebenaran firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan juga dapat tertanam di setiap hati dan pikiran umat-Mu yang ada, supaya kami umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam ini Bapa, kami akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan bertumbuh berbuat dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa secara khusus buat hamba-Mu yang akan melayani kami dengan kebenaran firman-Mu di malam ini Tuhan. Tuhan urapi dia, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan itu semua berasal daripada-Mu. Roh Kudus ambil alih dalam penyampaian firman-Mu di malam ini. Kami akan mengingatkan kebenaran firman-Mu Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tadi kita baru dengar auman macan betina dari Sumatera masuk Jakarta, hebat ya, menggelegar ya. Ini untuk anugerah Tuhan, amin. Saya yakin tahun yang akan datang lebih semangat lagi macannya ini. Ini baru lihat lorengnya aja orang udah serem ya. Puji Tuhan ya. Kita boleh ada di penghujung tahun 2020 semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada karena kebetulan. Tidak ada karena saya kuat, saya gagah, saya mampu, saya bisa, saya pintar, saya kaya, saya punya ini dan itu. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Kemampuan kita, kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Ya, saya katakan kita hanya sebagai hembusan napas. Yang begitu keluar hilang tanpa bekas. Tapi karena anugerah Tuhan kita boleh ada di penghujung tahun. Dan saya yakin Tuhan akan tolong kita memasuki tahun yang baru seterusnya. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, sudah? Kalau semua sudah boleh lihat di LCD, kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Hidup kekal hanya ada di dalam Yesus ya. Kalau saudara baca juga dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, di sana mengenal Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa karena begitu Allah mengasihi dunia ini, Dia mencintai orang berdosa. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia tinggalkan segala kehebatan, kemuliaannya, segala sesuatu yang Dia miliki di sorga ya. Dia mau jadi miskin, dia mau jadi susah, dia mau jadi seperti tidak punya nilai. Seorang raja kok mau lahir di kandang binatang di Bethlehem ya. Mestinya dia ada di istana, mestinya dia ada di tempat yang terhormat, tapi ternyata Yesus memilih tempat yang sangat-sangat sederhana. Kalau ditanya, saudara, tidak ada mungkin di antara kita ini yang lahir di kandang binatang ya. Semua paling tidak ada bidan, ada rumah sakit, ada ini dan itu, seperti tidak boleh kelahiran anak sembarangan. Tetapi Yesus lahir seperti mendapatkan perlakuan yang sembarangan dari Bapa Sorga. Tempat tidak ada ya, tempat penginapan tidak ada, dia hanya dapat satu tempat yang sangat sederhana. Untuk siapa dia mau lahir? Untuk saudara dan saya. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita, bahwa Allah peduli. Kalau untuk masalah hidup sehari-hari aja dia mau merendahkan diri. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, dalam Roma, bahwa anak saja satu-satunya itu dia berikan, apalagi untuk soal makan dan minum kita. Saya percaya kita akan masuk tahun 2021 ini dengan segala macam pertimbangan, semacam pikiran, segala macam kekhawatiran, segala macam apa saja
berkecamuk di seluruh dunia karena kejadian apa yang terjadi saat ini belum pernah terjadi di dunia ini. Ya. Mungkin ini pernah beribu tahun yang lalu Tuhan memang izinkan kepada orang Israel, orang Yahudi, tapi seluruh dunia seperti ini belum. Tetapi ini kenyataan yang kita harus lewati. Ini kenyataan yang kita tidak bisa tolak. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal, bahkan Dia memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Anaknya saja Dia berikan, yang semata wayang Dia berikan. Apalagi untuk kesehatan saudara, apalagi untuk ekonomi kita, apalagi untuk keamanan kita. Pasti Dia akan memberikan yang terbaik, ya, karena Dia bukan sembarangan memanggil saudara. Dia bukan ketika Dia panggil saudara, ya karena nggak ada orang yang saya mau panggil, saya panggil aja si Ucok, saya panggil aja si Butet, sini aja lo, daripada lo nggak ada kerjaan, saya panggil kamu. Tidak, saudara. Sebelum alam ini dijadikan, Tuhan sudah panggil kita, sudah siapkan kita. Nama A, B, C, Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya kita bersyukur, ya. Kita menjadi orang-orang yang mendapat pilihan khusus, ya. Ada orang dari hidup sampai mati dia tidak tahu kemana dia mau pergi hidupnya. Tapi kalau saudara dan saya, kalau kita tanya, kalau sebentar Anda dipanggil Tuhan, Anda kemana? Dengan yakin kita bilang kita akan ke sorga. Amin. Karena apa? Ini. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapapun, saudara yang ada di dalam sini, saudara yang ada di luar, yang ada di jalan, kalau saudara dengar berita ini, kepada Anda keselamatan itu, ya, kepada Anda ada juru selamat, yaitu Yesus. Dia lahir di Bethlehem, Dia lahir sebagai putra Natal untuk memberikan satu kepastian hidup, ya. Idul Milad artinya lahirnya Isa Al-Masih untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang gedongan, tapi semua orang-orang daripada kalangan bawah. Kalau dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sesuatu hal yang saudara-saudara kita dari Kedar Nebayot yang pada belakangan ini mereka datang, mereka tidak habis pikir, kenapa saya yang mesti kenal kepada Isa? Ada yang lebih hebat dari saya, ada yang lebih pintar dari saya, ada yang terhormat dari saya. Kok kenapa saya yang mesti dapatkan itu? Mereka sampai terbengong-bengong. Kenapa ya? Kenapa? Ya, saya katakan itu karena anugerah. Kita tidak bisa bayar keselamatan itu, kita tidak bisa dapatkan, ya. Kecuali Tuhan yang datang menyatakan diri bahwa inilah aku mau selamatkan kamu, aku mau bawa kamu kehidupan yang kekal. Itulah yang kita dapatkan, cuma-cuma lagi. Tetapi dalam perjalanan ini seringkali kita merasa ada hal-hal yang kurang nyaman, ya. Dalam perjalanan hidup ini ada yang tidak senang terhadap keselamatan yang saudara terima, terhadap rencana Tuhan yang baik, ya. Tuhan tidak pernah rencanakan sesuatu yang jahat bagi kita, selalu Dia rencanakan yang baik. Tapi untuk itu kita tidak bisa lawan kenyataan yang ada. Tetapi ada cara Tuhan untuk mengajar kita supaya kita ikutin firman. Ketika kita mau diambil hak kita sebagai orang yang percaya, orang yang punya hidup kekal, ya kemungkinan kita akan marah, untuk berontak. Tapi Tuhan tidak mengajar harus berontak untuk marah. Tapi kita melihat dalam Alkitab. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Dalam perjalanan hidup kita, simbolis tidak senang. Kita boleh mempunyai harapan hidup, boleh mempunyai satu kepastian hidup. Dia tidak senang. Itu sebabnya bertubi-tubi Dia memberikan kita pergumulan, masalah. Kalau bisa kita tinggalkan, kita lepaskan, ya, keselamatan itu. Nah, tetapi kita melihat ada pesan untuk kita semua, ya. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan khawatir, ketakutan, masalah, ya. Tuhan sudah janjikan kita satu kehidupan kekal, tapi iblis tidak senang melihat kita tenang, aman. Kalau saya melihat wajah ibu-ibu, ya, mereka yang singer ini, saya lihat
dalam wajahnya itu ada sesuatu yang menarik. Auranya bukan orang hidup di dalam keadaan yang stres. Ya, kenapa? Wajahnya biasa, tetapi terpancar dari wajahnya itu ada sesuatu yang membuat dia tenang. Tidak keriput, tidak berbeban berat. Karena saya tahu sepanjang 9 bulan ini yang jagain kita adalah Tuhan Yesus. Bukan jamu. Ya, bukan obat-obatan. Tapi yang jaga kita adalah tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya kita hanya berserah. Mau jadi apa kek, mau jadi apa, saya berserah kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan akan berikan yang terbaik bagi saya. Itu yang saya yakini dalam firman Allah. Itu sebabnya Tuhan ajar kita serahkan segala khawatir. Ketika kita akan masuk sebentar beberapa jam lagi di dalam tahun 2021, bermacam persoalan akan muncul. Pertanyaan ini, pertanyaan itu, hal ini, hal itu, segala macam akan muncul. Tetapi mendahului itu Alkitab katakan serahkanlah khawatirmu kepada Dia. Ya, serahkan dalam arti kata ini kalau saudara tahu artinya serahkan ini, kalau saya lemparkan sesuatu kepada Koni, dia harus tangkap. Ya, karena itulah kira-kira kalau kita melepaskan sesuatu kita mikir, Koni bisa nangkap nggak? Koni bisa dapat, tahu-tahu meleset, tahu-tahu jatuh, hancurlah saya. Yesus nggak pernah meleset kalau tangkap persoalan kita. Kalau kita lempar, dia tutup mata, dia tangkap ini. Saya bawa kamu punya persoalan. Dan dia sudah buktikan bahwa dia bawa persoalan kita. Setiap persoalan kita dia dibawa kepada apa? Doanya. Dia doakan kita. Jangan saudara berpikir, ibumu mungkin capek nggak berdoa, bapakmu ya lupa berdoa. Tapi Yesus tidak pernah lupa untuk berdoa setiap saat. Nama saudara, wajah saudara ada di wajah di telapak tangannya, karena dia katakan wajah kita telah dilukis di telapak tangannya. Dia tahu kesulitan kita, dia tahu masalah kita. Ya, itu sebabnya kita diajar akhir tahun ini menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Jangan kita mikir, memang kalau kita mikir tadi seperti Pak Kesaksian Pak Sosial, kita memikir kita juga nggak tahu bagaimana keadaan nanti. Yang satu belum selesai, 3 sudah nunggu. Ini bukan 2, 3. Ini yang satu belum selesai. Kita mau lari kemana? Hanya berserah kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu tinggi, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itu diberikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya keyakinan, kepercayaan kita kepada Yesus jangan kita tukar dengan apapun. Ya, karena itu harga mati. Ya, sudah terbukti 9 bulan kita dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Ya, kita mau gantikan siapa lagi? Ya, vaksin belum ada, Tuhan Yesus sudah buktikan, aku beserta kamu, aku Immanuel. Nah, kita lihat lagi ayat yang berikut, Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Coba. Haleluya. Yeremia adalah seorang nabi yang disiksa oleh bangsanya sendiri karena dia memberitakan kebenaran. Dia beritahu, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan suka. Tetapi orang Israel tidak mau menerima, bahkan dia mau dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah, tidak dikasih makan, ditanam di lumpur. Ya, hamba Tuhan ini mengalami tekanan luar biasa semasa hidupnya. Tetapi kita lihat, ini pesan dia, meskipun dia mengalami tekanan dalam hidupnya, tetapi kita baca ayat 3, 2, 3. Ya, berseru. Ketika kita berserah, Tuhan inginkan kita berseru. Artinya melalui doa kita, kita selalu perkuat seruan kita, ya. Karena kita melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kita berseru kepadanya, yaitu Dia akan memberikan hal-hal yang besar yang kita tidak pahami. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi ketika kita berseru kepada Dia, Tuhan sudah siapkan apa jawabannya bagi saudara. Apa jalan keluar bagi kita. Apa yang Tuhan akan berikan. Karena Dia selalu memperhatikan saudara lebih daripada apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, kita hanya berpikir bisa kepada pandangan mata kita. Lebih dari itu kita tidak bisa tahu apa keadaan hidup ini. Tapi Tuhan tahu. Minggu depan,
bulan depan, tahun depan, dia tahu keadaan kita. Dia rancang keadaan hidup kita dengan damai sejahtera. Itu sebabnya jangan kita lupa untuk berpegang selalu kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena demikian Allah mengasihi, sehingga dunia ini diberikan kesempatan untuk beroleh keselamatan. Kemudian kita lihat yang berikut, ya. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 17. Kolose 3. Ya, Kolose 3 ayat 17. Boleh munculkan? Baca bersama-sama 2-3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini adalah hal yang menyertai kita dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kita diminta untuk mengucap syukur. Ya, kita berserah, kita berseru. Diajar oleh kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Perbanyak ucapan syukur. Karena maaf, ketika kita menghadapi persoalan, yang seringkali akan keluar keluhan. Yang mungkin akan keluar itu adalah perasaan jengkel, perasaan kecewa. Tetapi Tuhan inginkan kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada yang biasa-biasa, yaitu mengucap syukur. Ketika Tuhan izinkan saya juga boleh diuji kesehatan ini, ya, saya bilang, Tuhan, saya mau doa apa? Tapi Roh Kudus bilang mengucap syukur. Hanya itu. Tidur malam, saya bangun, ucapan syukur, ya. Saya tergeletak, yang keluar dari mulut saya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya nggak minta Tuhan Yesus sembuhkan saya, enggak. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan, ya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Karena apa? Kekuatan ucapan syukur itu adalah suatu kekuatan yang dahsyat. Bukan emosi, bukan marah, bukan mengomel, bukan caci maki, bukan, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ayat 16, coba munculkan ayat 16 yang tadi. Tadi baru ayat 17. Dalam Kolose pasal 3. Ya. Kita melihat ada sesuatu, ya. Kita baca ayat 16. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ini yang perlu kita tambahkan dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Ada di sana, ya, dikatakan adalah nyanyian, ada mazmur, ada pujian, ada nyanyian rohani, ada ucapan syukur. Saya kira ini semua kita bisa. Anak sekolah minggu pun bisa. Cuma seringkali kalau kita berhadapan dengan persoalan yang seringkali kita akan mikirkan seolah-olah jalan keluarnya gimana, ya. Jalan keluar Tuhan sudah bilang mengucap syukur. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kalau nggak salah dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Apakah kita susah, kita senang, kita sehat, kita sakit, mengucap syukur. Karena ini adalah kunci kekuatan yang Allah berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Ini kunci kekuatan, saudara. Bukan omelan, bukan kesel, bukan caci maki, bukan kata-kata umpatan, tetapi mengucap syukur. Ya. Dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada kekuatan yang kita boleh terima, ya, di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya ingin kita nyanyikan atas suatu pujian, ya. Allah peduli, Allah mengerti. Boleh? Dia tidak pernah tidur, saudara. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Kata tidak bisa tertidur, tidak bisa terlelap karena capek, karena penuh dengan tekanan hidup. Tapi Yesus, dia tidak pernah tertidur. Dia selalu mengamati saudara dan saya, ya. Bahkan seorang ibu bisa lupakan anaknya.
Dia tidak pernah melupakan kita karena dia mengasihi saudara lebih daripada dia kasih dirinya sendiri. tantangan hidup, tetapi kami yakin Tuhan peduli terhadap hidup ini. Engkau akan memperhatikan kami memasuki tahun yang baru. Tuhan akan siapkan makanan kami, minuman kami, kesehatan kami, apa yang kami butuhkan Tuhan akan siapkan karena Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau pembela kami yang agung. Engkau akan pelihara hidup ini bahkan sepanjang tahun 2021. Kami yakin dari awal Tuhan sudah jaga dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Begitu Tuhan. Melihat kepada Allah. Puji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat pujian. Semua baik, semua.
mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kami sepanjang tahun. Tuhan, banyak kami lewati permasalahan, banyak kami lewati tantangan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, malam ini kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada Tuhan, bahkan sampai kepala pemerintahan yang ada di lingkungan kami. Bapa di surga, Kau menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan. Dan Kau juga yang memberikan hikmat pertolongan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan boleh diangkat oleh Tuhan. Bangsa kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami Tuhan menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, bangsa kami ini Tuhan Yesus, oleh Tuhan bebaskan Tuhan Yesus. Bahwa saat ini masih terjadi pandemi dan juga mungkin Tuhan kelemahan di ekonomi kami, keamanan Tuhan, biarlah Kau sendiri pulihkan semuanya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus boleh ada damai sejahtera, boleh ada kemakmuran Tuhan bagi bangsa kami ini. Semua sehat Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan masih ada mereka yang tertular Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kau menjamah mereka Tuhan Yesus, dan Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Kau pakai tenaga medis yang ada, Kau pakai obat-obatan yang digunakan, Kau pakai juga Tuhan setiap makanan minuman Tuhan yang dikonsumsi, sehingga semuanya mendatangkan Tuhan kebaikan, mendatangkan kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati lingkungan kami di tempat ini, RW 7 Tuhan, RW 8, RW 6, bahkan Kelurahan Sukapura Tuhan, Kau berkati Tuhan, sehingga Tuhan Yesus lingkungan ini menjadi sehat karena Tuhan yang beserta, karena Tuhan yang menolong, karena ada anak-anak Tuhan di wilayah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk aparat keamanan berjaga-jaga Tuhan sementara kami ibadah, sementara kami melewati malam ini Tuhan. Engkau juga memberkati dan menolong mereka, memberi perlindungan-Mu, memberi kesehatan buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati. Yeah.
selesai. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu dengan firman yang sudah disampaikan. Mereka akan yakini, mereka praktekkan dalam hidup mereka bahwa Tuhan Yesus yang berjanji itu setia. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan umat-umat-Mu yang telah mereka berikan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadat kita sudah selesai. Saudara jalan harus ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus